Yang terbali ini ke ada lesung dan lu. Niki. Sehingga di Bali ini ke ada keyakinan tentang pelinggih, mohon maaf niki, pelinggih celakontong. Di kayu putih ya. Ada kan? Jadi pelinggih celakontong niki adalah pertemuan konsep purusa kelawan prakrti. Ya, purusa prakrti. Lesungnya niki adalah prakrti, sakti, maya. Lunya niki adalah purusanya. Dalam konsep cetana acetana ya. Kan tuh. Betul. Antara yang sadar dan tidak sadar. Pertemuan antara kedua ini, antara purusa dan prakrti, inilah yang nanti memunculkan kelahiran dalam konteks pertemuan bapa kelawan mimi. Kalau tidak ada persenggamaan pertemuan antara purusa bapa, prakrtinya mimi, tidak ada kehidupan. Kelahiran, tidak ada kelahiran, tidak ada kehidupan. Kan lahir dulu baru hidup. Nah, ini ke. Berarti konsep Ruwa Binida, Akasa, Pertiwi itu tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat. Kalau dalam teori sosial sering kita sebut dengan apa istilahnya teori Ruwa Binida ini kalau diilmiahkan oposisi biner. Dua hal yang berbeda tidak saling terkait walaupun berbeda. Hitam putih, kemudian putih kuning, kangin kauh kajeklot. Nah sehingga seorang pendeta diharapkan ke depannya harus tahu kangin kauh. Kalau pendeta tidak tahu kangin kauh buta kan. Nah terus bagaimana menerapkan konsep Om Kare Ngadag, Om Kare Nyungsang, apa ada hubungannya dengan Om Kare Adu Muka? Nah ini kayak nggih. Dua Om Kare. Nggih. Yang pertama aksara ang yang naik menjadi Om Kare Ngadag. Yang di atas dari Akasa aksara ah yang turun menjadi Om Kare Sumungsang. Pertemuan inilah nggak ada muka. Sudah beradu dia. Itu. Kalaupun begini kan tetap ada muka, maka konsep Ruwa Binida, dua yang berbeda ini akan dipertemukan. Apa yang dipertemukan? Ada ilmu tantra. Tantra inilah menjadi jembatan penghubung antara purusa kelawan perdana akan tersakti. Tantra yoga. Ketika ke tantra, kita akan bicara juga salah sebenarnya yoga aksara, menggunakan aksara sebagai wahana untuk beryoga, menggunakan aksara untuk menggali pengetahuan. Jadi bukan lagi pengetahuan yang empirik, yang akademis, tapi adalah pengetahuan yang berkaitan pada spiritual, pengetahuan rohani. Karena pengetahuan tidak bisa dekat dengan pengetahuan akademis yang sifatnya intelektual. Karena dalam akademis yang muncul adalah kecerdasan intelektual, sedangkan dalam rohani yang muncul adalah kecerdasan hati. Jadi apa yang ada di hati hanya dekat dengan kecerdasan hati. Siapa di hati? Adalah Sang Hyang Suniatmu. Suniatmu. Berarti partikan kecil dari Sang Hyang Paramatmu. Kan Sunian Kibli. Karena kita tidak pernah melihat bagaimana wujud Atma sungguhnya. Karena beliau hanya energi yang memberikan hidup kepada umat manusia secara utuh dalam konteks Hindu. Jadi ilmu yang dipakai adalah pendekatan tantra yoga, yaitu salah satunya adalah yoga aksara. Dalam yoga aksara ini pranayama yang utama dipakai dan juga dharana, dhyana, pranayama, dharana dan samadhi. Pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Berarti Astanga Yoga ini ke jalan. Nah, tetapi ada pokok ajaran walaupun seseorang, baik itu pendeta maupun masyarakat biasa, kalau dia mahir dharana, dhyana, samadhi atau pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, kalau tanpa diiringi oleh hatha yoga yang sering kita sebut dengan yama, asanas pranayama, mubasir apa yang dilakukan spiritualnya. Jadi konsep etika atau yamun kan sangat perlukan pengendalian diri di sana. Tapi menurut Lingsir ini, apapun itu, katakanlah dalam persepsi kita umum, orang yang melakukan tantra yoga, kemudian apapun itu, sakti, wisesa. Tapi kalau dia lupa mengendalikannya dengan yamun yang berada, maka akan muncul sebuah kesadaran yang ego. Pendetanya ego, misalnya marah-marah, merasa dirinya sakti, marah, sedikit marah, sedikit mau ngutuk orang itu.
Nah, inilah perlunya pengendalian diri dalam bentuk yama niyama brata. Pengendalian diri sebenarnya. Nggih, pengendalian diri ya. Nggih. Yama, niyama, Brata. brata. Brata untuk mengendalikan diri ya, mengendalikan makan, mengendalikan nafsu, mengendalikan ego, mengendalikan perkataan, mengendalikan laku. Di sana semua ada di yama niyama brata. Nah, seorang siswa niki, seorang siswa kerohanian khususnya yang aguron-guron, kegeria dan lain sebagainya. Nah, sila keramananya aguron-guron napi sani kelaksananya agar ajaran yang diberikan oleh sang guru nabi masuk bisa metaksu ke dirinya cepat ditangkap. Gitu. Enten nggih? Nggih. Dalam konteks aguron-guron yang Bali, aguron-guron ini berbeda dengan sekolah formal. Iya, betul. Karena aguron-guron itu ada ikatan rahasia antara seorang guru atau nabi dengan siswa calonnya. Nah, dalam konteks kesulingihan permanen itu adalah hubungan rahasia antara sang guru nabi dengan calon diksita. Diksita. Nah, aguron-guron sangat ketat di sana. Ada aturan seseorang nabi itu paling tidak ya 3 tahun dulu mengamati calon anak ini, calon sisanya. 3 tahun. Akan diamati dulu tingkah lakunya, kemampuannya, banyak hal diamati niki. Jika sudah cocok, baru nanti berhak akan dijadikan nana. Karena hubungan rasa sangat berat. Katakanlah misalnya seorang nabi salah mengambil nana, kemudian anak niki bertindak pada hal-hal yang tidak pas di luar etika, maka yang pertama akan hukumlah nabinya. Yang pertama dipanggil oleh sang yang Yamodipati untuk dihukum adalah nabi ini, guru ini. Apa salahnya? Salah memilih seorang calon siswa. 1 kali udah kena beliau. Karena kesalahan ini, maka nabinya yang pernah masuk neraka. Karena guru dan anak ini juga mengalayu tunggal, meneraka tunggal, maswarga tunggal. Neraka tunggal? Artinya kalau anaknya berbuat neraka, bapaknya neraka juga, nabinya neraka, maluan, metelempuang di neraka. Inilah rasanya sulitnya dalam aguron-guron. Sehingga dituntut seorang nana, seorang sianiki benar-benar mantap secara laku, pengendalian diri, terutama egonya niki. Ego nih, pangtan basulingnya malah berdengkak dengki. Nah, ini kurang pas. Oke. Ini kurang pas. Karena nampak sekali sudah sulingnya bisa dekat dengki, ya muncullah sifat kerode di sana. Ampura niki yang pemirsa Brahmana niki tidak semua niki adalah oknum. Biar tidak salah nanti dikira semua tidak oknum, karena kita bicara konteksnya adalah konteks aguron-guron. Nah, wenten fenomena makin dia ngamati akhir-akhir ini yang sekali kuliah niki mahasiswa durung jados mahasiswa sampun wisuda tapi sekolahnya durung. Kan uning ratu istilah kan wisuda dumun mahasiswa baru akan mendaftar jadi calon mahasiswa. Ada dikse, ada sikse. Dikse dulu baru sikse. Maksudnya kan sikse dulu baru dikse. Itu maksudnya ya. Dari perilaku sudah menunjukkan tetapi durung. Dalam konteks aguron-guron yang ideal siksa dulu. Siksa bukan disiksa. Tapi dimantapkan di sini. Pembelajarannya, tingkah lakunya, lain disiksa sini. Kalau sudah dianggap pas, menguasai apa? Katakanlah misalnya dalam Quran ada warige, ada mudra, ada tatwa. Nah, kalau ini sudah dianggap cocok oleh baru didiksi. Karena kurikulum dikse itu luar biasa luas, sangat luas kurikulum dikse itu. Nah, sini, tapi ada juga yang terjadi. Ini seperti katanya yang Ibli yang penanya niki,
dikse dulu, baru siksa. parese. Nah di sini ada penjelasan tentang konteks ngeluke pala serai. Oh, ngeluke pala serai. Ya, kalau dia nggak belum mampu tapi sudah didikse, maka Nabi punya kewenangan untuk membatasi hal ngeluke pala serai. Nekat dije nyidang sampai di mana boleh. Misalnya, kalau dia nggak kurang pas atau belum mantap, satu yang paling dihindarin adalah jangan dulu ngentas orang. Pitriannya ketat nanti. Pitriannya juga karya-karya yang sudah nyangatawang besar. Nanti kemampuan diperlukan kemampuan seorang sulinggih tentang mudra, mantra, yantra. Dalam naskah Gong Besi ada dikatakan tentang wiku akabang-kambangan. Kita terkait dengan yoga aksara. Jika seorang wiku, seorang pendeta, siapapun beliau, dereng tata sering pasuk batu atmanya sendiri, melalui yoga aksara, sampunang lalu ngentas, jangan dulu ngentas orang. Itu hukum Nabi. Karena kalau dia belum paham dengan sumuleh pasuk batu keluar masuknya atmanya sendiri, sudah ngentas orang, diyakini nanti atma yang dintas itu paling ngalis warga kan bukan jalan. Ya pantas ane ngentas pun belum tahu jalan itu. Bagaimana menunjukkan jalan yang benar ketika dia sendiri belum paham sekali dengan jalan itu. Nah, disinilah perlu kematangan seorang sulinggih untuk mengetahui aksara dalam dirinya, aksara di Buana Agung. Karena ketika lahir dengan aksara, pulang pun menggunakan aksara. Dan kembali kepada itu. Yang niki ternyidang haitang antara aksara ring deweki, aksara ring sang palatra dengan aksara yang ada di kosmik Buana Agung tidak bisa nanti secara utuh dimanualkan. Karena ini kan tidak lagi semata-mata tentang upakara. Tapi kematangan sang pendeta untuk ngentas. Nah, Richard kala Ratu ngewintan umat Hindu krama. Nah, ketika napak dan sehingga ring beberapa rekaman nih napak nih ke aksara keluar ke napi perana. Napi jenana mantan. Napi mantra. Mantra, ya. Nggih. Sebuah proses poin tenan, entah Saraswati, entah poin tenan, kemudian Padita pemangku dengan macamnya itu, ada mangku dalang, ada mangku balian, mangku dasaran, mangku nagi itu, ada aksara-aksara yang secara simbolis disuratkan di fisik yang dibinten itu, tetapi sesungguhnya adalah memasukkan energi-energi suci dalam bentuk aksara ke tubuh. Artinya apa? Aksara-aksara yang ada dalam tubuh yang dibangkitkan di beberapa tempat oleh sang pendeta yang ngewintan itu. Apa yang dipakai secara simbol ada Banten, ada yantra, ada Banten Saraswati, ada Banten Pasupati untuk murid aksara. Nah itu yang kasat mata. Yang tidak kasat mata adalah kemampuan sang pendeta dengan menggunakan mudra, dengan menggunakan mantra untuk membangkitkan yang bahasa kasarnya ngurip aksara yang dimasukkan itu, sehingga aksara-aksara ini menjadi urip dan hidup bercahaya dia. Apa efek nyata yang kelihatan? Orang yang diwintan itu secara kasat mata akan kelihatan mukanya lebih berseri-seri dibandingkan sebelum dia diwinten. Taksu ya. Metaksu cara Bali. Karisma. Metaksu, karisma. Nah, taksu ini akan hidup, akan semakin langgang taksunya apabila dibarengi dengan pengendalian diri dari orang yang diwinten. Berarti makanan ada? Makanan ada. Yang pertama, daging sapi yang punang. Kita tidak mengenal bahasa sekali tetangga kita dia agama Islam haram, tidak. Sapi kita hormati karena kesuciannya. Dalam begawat kita bukan sapi adalah ibu
ibu universal, keagungan sapi kan? keagungan sapi. Kalau kita makan seolah-olah kita makan ibu, kan gitu. Tapi susunya Kan boleh, dagingnya tidak boleh. Oh, Ibu kan berikan susunya kepada Amerta, kepada anak-anaknya. Seorang ibu berjasa karena dia bukan kehidupan kepada anak-anaknya apa? Dalam bentuk susu, bukan dalam bentuk daging ibunya. Oh, kadang. Nah, seandainya mereka yang telah di Winten, kita kan punya pantangan untuk tidak makan daging sapi. Tahu-tahu kita di jalan ke Jawa, ke Kalimantan atau kemana, tidak ada dagang lain. Nah, otomatis kita beli atau makan daging sapi. Sapun api apa istilahnya itu penetral, istilahnya kalau bahasa gininya makanan, kalau bahasa gininya adalah mandi keramas pakai apa gitu. Entar nggak solusinya? Dalam satu naskah apa itu ada satu buku sana yang baca itu, jika karena keadaan dan karena kebutuhan tubuh harus diisi, tidak salah makan daging sapi itu. Tetapi jika bukan karena keadaan kita sengaja makan daging sapi itu, artinya bersalah. Kalaupun di Bali memang tanpa sengaja makan itu, ada istilahnya untuk amras itu lagi. Yang di Bali yang pertama apa? Dipakai muncul alang-alang boleh. Jamil 3 muncul. Berapa? 3 muncul. 3 muncul. Dikosongkan dalam tubuhnya ini. Nah, terkait dengan kenapa alang-alang dikurangkan ruat. Kocap namun pada saat perebutan Amerta kehidupan di Samudra Suci itu diterbangkan oleh para raksasa Amerta ini, ada yang jatuh. Ini yang mengenai alang-alang. Oh, datang ular. Makanya naga apa ular? Ular itu. Ular, ya. Nah, karena niki mengandung Amerta, niki tergantung mitologi ular niki, ada ular yang nanti nyelipin menjilat alang-alang niki kan tajam niki. Maka lidah ular mesepak 2. Ya, tapi naskah dalam Siogama pun menyatakan bahwa alang-alang ini mengandung Amerta. Amerta ini boleh digunakan untuk menyucikan kembali kalau kita salah makan. Ada juga buka nyugading boleh. Kemudian melukat ring sang Brahmana boleh. Kalau kita ada salah makan. Ya, gitu. Yang termudah adalah alang-alang. Alang-alang mudah. Yang terdekat. Mandi dulu, keramas, kemudian cari alang-alang, mohon kepada Dewa Siwa untuk menunjukkan kita melalui alang-alang itu. Gitu. Terima kasih suksema Ratu Nalingsir. Informasi, diskusi atau bincang-bincang kesempatan ini di sekretariat keluarga Pak Setoh Jiwo di Lumintang dan Pasar. Beberapa pengetahuan mungkin akan dibagikan kepada umat Hindu Indonesia terkait tentang diskusi kita saat ini. Oke pemirsa, Mahardika Channel dimanapun berada, demikian diskusi kami bersama Ide Nalingsir dari Geri Lawang Nuri. Mari kita akhiri pertemuan kali ini mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Naskah